Pemerintah mengenakan pajak pertambahan nilai ke bahan pangan dan 11 jasa layanan kesehatan dipastikan bakal menambah beban masyarakat terlebih saat pandemi. Dan jika rencana ini jadi diterapkan, diperkirakan orang miskin di Indonesia bakal bertambah. Seperti apa? Berikut kita simak laporan khas redaksi untuk Anda. Atas nama kondisi ekonomi yang babak belur dihantam pandemi, pemerintah menggulirkan wacana untuk memungut pajak pertambahan nilai bagi bahan kebutuhan pokok atau sembako. Jika ini terrealisasi, maka bisa dipastikan harga beras, buah, sayur, telur, garam, atau gula konsumsi pun akan merangkak naik. Dalam kondisi yang serba sulit, apakah betul ini pilihan rasional atau justru akal-akalan kebijakan yang membuat rakyat mati perlahan? Kalau memang mau dikenakan pajak sembako, kalau saya mah tidak setuju. Benar-benar tidak setuju karena rakyat Indonesia ini apalagi hampir separuh lebih itu miskin lah gitu. Bukan. Kalau saya kurang setuju ya Pak. Alasannya sembako makanan pokok. Semua orang penting makan pakai nasi kan kalau orang Indonesia. Tapi kenapa mesti dipajekin? Bagi sebagian masyarakat kelas menengah ke bawah, rencana pungutan pajak bahan pangan dan sejumlah layanan jasa jika disahkan akan membebani mereka, terlebih dalam kondisi sulit di masa pandemi ini. Seperti yang dialami Erita Komartini, perempuan berusia 42 tahun asal Wai Halim Permai, Bandar Lampung, yang membuka usaha binatu pakaian. Sejak suaminya yang terkena PHK akibat dampak pandemi COVID-19, usaha binatunya menjadi tumpuan hidup keluarga. Penghasilannya yang terus menurun karena pandemi, yakni sebesar 1 juta hingga 2 juta rupiah per bulan, terkadang tak mampu memenuhi kebutuhan mendasar keluarganya, seperti untuk makan sehari-hari. Mendengar kabar rencana pajak bahan pangan, termasuk sembako, serta pajak pendidikan dan kesehatan, Erita mengaku hidupnya bakal semakin sulit. Berhenti dari kerjaan, gitu Mas. Jadi ya benar-benar sangat dampaknya sangat luar biasa. Terus dengan adanya wacana PPN untuk sembako ini benar-benar nggak habis pikir deh sama pemerintah ya. Potret City adalah bagian dari jutaan orang kelas menengah rentan miskin yang ada di negeri ini. Kelas yang tak terjangkau bantuan karena tidak termasuk miskin sebenarnya sangat kesulitan di tengah pandemi saat ini. Sekarang ini kan pemulihannya tidak merata. Yang kelas atas mungkin dengan pajak yang lebih tinggi itu masih bisa untuk menerima. Tapi dengan masyarakat yang menengah bawah pendapatannya masih belum pulih sebelum COVID ya, seperti sebelum COVID, ini justru akan berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan. Apalagi bahan makanan itu termasuk ke dalam pembentuk garis kemiskinan paling besar. Terkait penolakan rencana pajak bahan pangan dan pendidikan, pemerintah punya sudut pandang lain. Justinus Prastowo, staf khusus Menteri Keuangan mengatakan rencana pungutan pajak ditempuh untuk menjaga keberlangsungan pembiayaan negara. Penerapan pun tidak akan dalam waktu dekat, sehingga masyarakat kami mohon untuk tetap tenang, pemerintah betul-betul memikirkan supaya tidak terbebani, tetapi kita juga menjaga keberlangsungan negara kita dengan pembiayaan yang sustainable. Itu yang kita harapkan. Seperti dikutip cnnindonesia.com, data Badan Pusat Statistik menyebut jumlah orang miskin Indonesia tembus 27,55 juta orang pada September 2020 atau tembus 10,19% dari total populasi nasional. Populasi penduduk miskin ini meningkat dari sebelumnya 26,42 juta pada Maret 2020. Kenaikan harga barang kebutuhan pokok suka tidak suka akan mendorong inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat. Imbasnya tidak hanya pertumbuhan ekonomi akan menurun, tapi garis kemiskinan juga dipastikan meningkat. Di tengah resesi ekonomi yang masih melanda negeri, masih pantaskah kebijakan ini dirasionalisasi? Tim Liputan CNN.